selamat pagi pemirsa. Kembali lagi di hari Senin. Iya, betul sekali. Setelah sekian lama kemarin long weekend liburan pemirsa, gimana nih? Udah siap aktivitas? Iya, atau malah jet lag. Katanya kan biasanya kan kalau abis long weekend itu malam hari Minggunya tuh sebenarnya males untuk menyiapkan segala macam hal untuk hari Senin, katanya gitu. Kemarin hari Minggu rame di jalanan ibu kota pemirsa. Iya. Masih ingin menikmati liburan. Itulah makanya karena. Semangat lagi pemirsa, kita harus cari cuan lagi karena long weekend di tahun ini nanti ketemunya di bulan September nanti. Oh, jadi udah habis ya, masih agak jauh ya. Jadi waktu untuk kumpulin duit, waktunya untuk kumpulin duit. Betul sekali. Dan hari ini pemirsa senang sekali kami kembali hadir selama 1,5 jam ke depan dengan berbagai informasi penting, menarik dan juga inspiratif untuk Anda. Ya pemirsa, dalam edisi kali ini pemirsa, ini kami akan menginformasikan soal dari antusias warga yang antri saat mengajukan pemutihan pajak kendaraan. Nah ini menarik ya. Buat yang suka nunggak bayar pajak nih, lumayan nih. Ini dihapus pemirsa. Betul sekali. Dan pemirsa pastinya hanya dalam program Ainu Studi bersama saya Aya Nufus. Dan saya Pram Senjaya, inilah studi selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, informasi pertama ini kita hadirkan dari yang viral-viral pemirsa di media sosial. Ini ada seorang sopir bajai yang tengah mangkal di bahu jalan di Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat pemirsa. Ini diduga menjadi korban pungutan liar oleh oknum petugas Sudin Perhubungan. Ini perekam video mengatakan jika sopir bajai setiap harinya ini harus memberikan setoran kepada petugas berupa 1 bungkus rokok. Waduh, PR nih. Sopir bajai tiap hari setor sama disub. Video dugaan praktik pungutan liar terhadap seorang sopir bajai oleh oknum petugas Sudinhub viral di media sosial. Video merekam seorang sopir bajai yang sedang mangkal di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat. Dalam video tersebut, sopir mengantarkan sebungkus rokok kepada oknum petugas Sudin Perhubungan yang ada di dalam mobil derek. Dalam video, perekam mengatakan jika sopir bajai setiap hari harus memberikan setoran kepada petugas berupa 1 bungkus rokok. Namun keterangan berbeda justru dikatakan Sofyan, sopir bajai yang wajahnya kini tengah viral di media sosial. Sofyan membantah dirinya menjadi korban pungli. Lagi santai, lagi santai, saya lagi sedang membeli kopi. Saya tiba-tiba di sub berhenti untuk membelikan rokok. Minta tolong. Ya saya ambilkan lah. Uangnya dia ambil dari di sub tuh. Dari di sub ya, membelikan rokok kepada tukang kopi tersebut. Sofyan, supir bajai, juga mengaku telah 2 kali dipanggil oleh pihak Sudin Perhubungan Kecamatan Senen untuk klarifikasi. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak Sudin Perhubungan terkait peristiwa tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, modus berpura-pura membeli gorengan, seorang pria ini ketahuan mencuri sepeda motor dan tertangkap warga di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Nah ini pemirsa, pelaku diikat dan menjadi bulan-bulanan warga. Pria yang mengenakan kaos merah ini menjadi bulan-bulanan warga lantaran ketahuan mencuri sepeda motor di Jalan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku diikat dan menjadi pusat perhatian warga setempat. Pelaku bersama 1 temannya tertangkap saat berpura-pura membeli gorengan di warung. Melihat 1 buah sepeda motor metik terparkir di dekat lokasi dengan kunci yang masih menempel, 1 orang pelaku langsung beraksi. Sementara teman pelaku berada di atas sepeda motornya mengawasi situasi di sekitar lokasi. Naasnya, pelaku yang hendak membawa kabur sepeda motor curiannya diketahui pemilik yang langsung berusaha mengejarnya. 1 pelaku tertangkap sementara teman pelaku berhasil kabur. Ada 2 pelaku. Yang 1 pelaku lagi di mana itu, Pak? Ya nggak jelas, sudah kabur sana. Dia tinggal temennya. Dia sih mengaku orang Rawabuaya. Yang tertangkap ini? Yang ketangkep. Sebagian warga yang masih geram dengan aksi kejahatan curanmor ini kembali berusaha menghakimi pelaku yang sudah babak belur hingga membuat evakuasi pelaku ke dalam mobil polisi sempat kewalahan. Kini kasus pencurian sepeda motor ditangani Kepolisian Sektor Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja putri ini jadi korban kekerasan seksual oleh seorang pemuda di depan rumahnya di Sorong, Papua Barat nih, ya, nih pemirsa, pelaku nekat beraksi setelah mabuk di bawah pengaruh minuman keras.
Viral di media sosial, rekaman CCTV aksi penganiayaan dan kekerasan seksual yang dialami remaja putri berusia 15 tahun di Sorong, Papua Barat. Pelaku yang adalah seorang pemuda 19 tahun secara tiba-tiba memukuli korban yang tengah mengasuh bayi di depan rumahnya. Pemukulan beserta pelecehan seksual yang berlangsung selama 3 menit ini berakhir setelah warga mendengar teriakan korban. Pelaku nekat beraksi setelah mabuk minuman keras. Tak butuh waktu lama, pelaku ditangkap dan terpaksa dilumpuhkan karena berusaha melawan. Jadi tentunya untuk korban kita coba observasi dulu, karena pastinya seperti tindakan itu yang kita lihat itu ya sudah barang tentu yang pasti kita tahu. Jadi kita akan koordinasi dengan dinas terkait pendampingan dari konselor ataupun psikolog untuk mengembalikan traumanya. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan menjerat pelaku dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman hingga 9 tahun penjara. Dari Sorong, Papua Barat, Charlie Suripati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ini miris banget ya. Ini sebenarnya lagi di depan rumah, lagi mengasuh bayi yang ada di depan rumah loh padahal. Depan rumah padahal lingkungannya aman menurutnya kan. Betul sekali. Tiba-tiba ini ada orang yang menyerang dan kemudian melakukan pelecehan seksual pemirsa. Nah, ini kadang masih banyak ya di antara kita oknum-oknum yang mengatakan bahwa perempuan harus dijaga auratnya dan lain sebagainya. Well, kadang-kadang kita suka mikir kayak daripada menyuruh perempuan untuk melakukan hal seperti itu, it's better to educate your son. Saling menjaga, saling menghargai dan saling mengantisipasi hal-hal yang terjadi. Ya, dan terlebih lagi untuk korban tadi sepertinya akan trauma sekali, harus kudu ada pendampingan dari dinas terkait dan juga kepolisian untuk trauma healing si korban agar lebih pulih kembali sebagai manusia normal kembali. Ini juga mungkin kita untuk awareness bersama, kita juga ingin menginformasikan kepada pemirsa kalau melihat situasi seperti itu menjadi saksi, jangan takut untuk laporkan saja ke pihak yang berwajib. Benar, bagi pemirsa atau punya kerabat atau diri sendiri yang pernah menjadi korban pelecehan seksual ini harus segera melapor. Betul. Karena biasanya pemirsa tindakan pelaku kejahatan seksual ini selalu berulang. Berulang dan ini tidak baik ya kalau terus dibiarkan. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, seorang guru ngaji di Tebet, Jakarta Selatan ditangkap polisi karena diduga telah mencabuli 10 santri yang masih di bawah umur. Nah pemirsa, ini polisi terus mendalami kasus tersebut untuk mengetahui kemungkinan munculnya korban lain. Penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan memasang garis polisi di rumah seorang guru mengaji di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Pemasangan garis polisi dilakukan setelah ada laporan pencabulan kepada 10 orang santri yang masih di bawah umur. Saat ini pelaku sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih mendalam terkait pencabulan tersebut. Hingga saat ini baik warga sekitar maupun kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait kasus pencabulan tersebut karena pelaku masih dalam pemeriksaan intensif. Dari Jakarta, Helmi Sajang Bakti, iNews melaporkan. Nah ini juga miris juga ya, harusnya di lingkungan belajar ini malah mendapatkan tindakan perilaku seperti demikian tadi. Betul, yang bisa merusak masa depan bahkan. Betul sekali, ini membentuk sebuah trust issue ya, apalagi kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Baik, apalagi anak-anak dan mereka itu semuanya di bawah umur, apalagi ini guru ngaji begitu ya, yang juga ada kaitannya selain belajar tapi juga ada keagamaan ya, sehingga benar, ini yang miris ya, miris agak bertolak belakang sama apa yang dilakukan si pengajar dengan muridnya. Betul, jadi mungkin untuk orang tua untuk kedepannya lebih berhati-hati lagi untuk mungkin memilih dan melihat background story ya. Betul sekali, atau lebih baik dipanggil ke rumah begitu ya. Gurunya bisa jadi solusi ya. Bisa jadi solusi. Ini kan polisi masih mendalami ini dan katanya ada korban-korban selanjutnya. Nah untuk korban sekali lagi harap melapor, tindakan apapun itu, pelecehan seksual apapun itu harus segera dilapor supaya tidak terulang lagi ya Pak Ram ya. Nah pemirsa, ada informasi selanjutnya, 3 santriwati diduga menjadi korban lagi-lagi pemirsa tindak pelecehan seksual oleh pimpinan pondok pesantren di Kubu Raya, Kalimantan Barat. Polisi kali ini telah menangkap pelaku, namun pelaku belum ditahan karena alasan sakit. 3 santriwati di sebuah pondok pesantren di Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, diduga jadi korban pelecehan seksual yang dilakukan pimpinan pondok pesantren.
Pihak Polres Kuburaya membenarkan laporan tersebut dan menyatakan kasusnya sudah dalam penanganan. Meski polisi sudah menangkap terduga pelaku, namun belum ditahan dengan alasan sakit. Polisi pun tegaskan proses hukum tetap berjalan. Saat ini pelaku sudah kita amankan dan sudah kita tahan. Korban sebanyak 3 orang. Apakah ini ada lain? Ini sekarang semua proses sedang dalam penyelidikan dan penyelidikan Polres. Nanti kalau ada perkembangan akan kami update. Yang pasti sesuai statement dan komitmen Polres Kuburaya bahwa kami selalu mengatensi dan menjadikan kasus pencabulan itu prioritas di Kuburaya. Polisi telah periksa sejumlah saksi terkait kasus ini, sementara pengurus pondok pesantren masih bungkam terkait masalah ini. Dari Kuburaya, Kalimantan Barat, Yuniardi, iNews melaporkan. Kecanduan judi online, pemirsa, karyawan curi mobil bos laundry di apartemen Green Pramuka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Nah, ini 2 lelaki ditangkap di Bogor, Jawa Barat, pemirsa, saat minum kopi. Polisi mengadang sebuah mobil sedan yang dikendarai seorang terduga penadah di area perbukitan Desa Pangradin 2, Jasinga, Bogor. Tak berkutik saat diamankan polisi. Pelaku mengaku tak mengetahui jika mobil yang digadekan oleh seorang pria hasil kejahatan. Mobil diterima beserta STNK serta BPKB dengan perjanjian gadai sebesar 55 juta rupiah. Penangkapan ini merupakan pengembangan dari penangkapan pegawai laundry di apartemen Green Garden Pramuka yang nekat menggelapkan mobil milik majikannya hanya karena kecanduan bermain judi online. Pelaku diringkus di sebuah warung kopi setelah pelariannya selama hampir 2 pekan. Tersangkanya kita amankan di Jasinga, Bogor. Sudah kita amankan, kemudian 2 unit kita kembalikan. Alhamdulillah sudah ketemu dan sudah diterima oleh pemiliknya. Kalau kondisi mobil itu seperti apa? Kondisi mobilnya masih baik, kondisi mobilnya. Setelah dibawa ke Polsek Cempaka Putih, mobil dikembalikan kepada pemiliknya. Nggak nyangka sebenarnya, Bang. Bisa secepat itu kan baliknya. Kalau harapannya Abang sebagai warga Jakarta, warga Indonesia, itu gimana terhadap Polri? Ulang tahun nih bentar lagi. Harapannya kepada Polri ya semoga semakin lebih jaya lah, lebih profesional lagi, lebih bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Tersangka penadah terancam hukuman 5 tahun penjara, sementara tersangka pencurian mobil diancam lebih dari 5 tahun. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Polresta Bandar Lampung ini membongkar praktik pembuatan dari narkoba jenis tembakau sintetis di sebuah kamar indekos. Ya, di mana polisi menangkap 1 tersangka yang berperan memproduksi dan mengedarkan barang haram tersebut. Kamar indekos yang terletak di Kelurahan Sumberjo, Bandar Lampung digerebek polisi. Polisi berhasil menangkap tersangka MR, warga Tangerang, Banten, beserta barang bukti peralatan untuk membuat narkotika jenis tembakau sintetis, serta 278 gram tembakau sintetis siap edar. Menurut polisi, kamar indekos yang dihuni oleh tersangka sejak 4 bulan lalu ini dijadikan lokasi untuk memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis. Bahkan, dari dalam kamar polisi menemukan sejumlah bahan baku narkoba. Tersangka MR ini mendapat perintah dari Bandar yang saat ini masih kami lakukan pencarian dengan inisial G untuk datang ke Bandar Lampung, tinggal di Bandar Lampung, dan ditugaskan untuk memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis. Polisi masih mengembangkan kasus ini dengan memburu bos atau pengendali jaringan peredaran narkotika. Sementara itu tersangka harus mendekam di Rutan Mapolresta Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Aksi kekerasan kembali terjadi pemirsa, kali ini di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Ya, pemirsa, seorang polisi menjadi korban penganiayaan yang diduga bagian dari kelompok kriminal bersenjata.
Aksi kekerasan kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya. Seorang anggota Polres Intan Jaya, Bribda Ricardo Pasaribu, menjadi korban penganiayaan oleh orang tak dikenal yang diduga kuat merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata. Insiden ini terjadi di area kompleks Kios Palopo, Distrik Sugapa. Korban mengalami luka cukup serius pada bagian telinga kanan dan saat ini telah dibawa ke RSUD Sugapa guna menjalani perawatan medis intensif. Dalam insiden ini, korban mengalami luka pada telinga sebelah kanan dan telah dibawa ke RSUD Sugapa, Kabupaten Intan Jaya untuk mendapatkan perawatan medis. Atas kejadian tersebut, Satgas Operasi Damai Kartens telah bergerak cepat menuju ke lokasi kejadian guna menemukan informasi dan barang bukti. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan, serta percayakan kasus ini kepada aparat keamanan. Polisi akan mengambil langkah tegas terhadap pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Polisi dan TNI akan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Intan Jaya, yang belakangan kembali menjadi titik rawan aksi kekerasan oleh KKB. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ada jasad wanita tanpa busana ditemukan warga di sebuah saluran irigasi Pegaden, Subang, Jawa Barat. Diduga pemirsa ini merupakan korban kekerasan karena ditemukan luka lebam di tubuh dan juga kepala. Jasad seorang perempuan ditemukan warga yang hendak ke sawah di Dusun Gardu, Gunung Sari, Pageden, Subang tanpa mengenakan busana. Warga melapor pada polisi penemuan jasad di tengah permukiman warga. Polisi yang melakukan penyelidikan di lokasi menemukan sandal berwarna hitam dan sweater yang hampir lepas. Dari visum sementara ditemukan adanya luka lebam di tubuh dan luka robek di kepala. Saat ditemukan diduga korban baru meninggal, dilihat dari kondisi mayat yang belum kaku. Untuk korban hanya mengenakan kaos, ya, untuk sementara tidak menggunakan pakaian bagian dalam. Korban kini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu untuk dilakukan otopsi guna mengetahui penyebab pasti kematiannya. Kasus penemuan ini kini ditangani oleh Polres Subang. Identitas korban belum diketahui hingga saat ini. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Ya pemirsa, terima kasih masih kembali bersama kami di iNews Today langsung dari iNews Center Jakarta. Pemirsa, ada informasi selanjutnya apa ya? Informasi selanjutnya pemirsa terkait dengan seorang anggota BRIMOB yang tewas usai mobil yang dikendarainya ini tertimpa pohon tumbang di Kampung Cidahu, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ini ukuran pohon yang berukuran besar pemirsa membuat kendaraan ringsek parah di bagian kemudi. Petugas mengevakuasi pohon menggunakan alat berat dan mobil derek. Korban bernama Priyo Budi Harto merupakan anggota kepolisian Satuan Brimob Polda Jawa Barat. Saat kejadian, ia sedang dalam perjalanan menuju Bandung untuk mengikuti kegiatan kenaikan pangkat. Saat mobil melaju di tengah hujan deras, tiba-tiba sebuah pohon besar di pinggir jalan roboh dan menimpa bagian depan mobil. Korban tidak sempat menyelamatkan diri dan meninggal di lokasi kejadian. Pada saat ada laporan seperti itu, kami langsung menuju ke TKP. Kemudian setelah tiba di TKP, kami langsung prepare dari peralatan, kemudian mengevakuasi korban, sampai ke mengevakuasi korban, dan alhamdulillah korban bisa dikeluarkan dari mobil yang Ya, mengingat Indonesia ini penuh dengan pepohonan, ya memang musimnya juga pancaroba lagi masuk-masuknya nih. Betul, angin kencang, hujan, terus panas lagi. Untuk warga sekitar mungkin kalau melihat pohon-pohon yang sudah tua, ada berukuran besar, dan mungkin sudah agak goyang, segera harap dilaporkan pemirsa. Betul. Ya, nanti pohonnya mungkin akan ditindaklanjuti seperti mungkin dipangkas seperti itu. Betul. Dan menimbulkan korban jiwa. Siapapun bisa jadi korban loh, tidak hanya BRIMOB juga. Iya, jadi ini juga menjadi pengingat kepada pemirsa bahwa jangan juga parkir mobil di bawah pohon misalnya, ya.
ya, karena ini bahaya. Tempat parkir sesuai ya. Sesuai dengan tempatnya. Baik, pemirsa, ini masih terkait dengan cuaca ya, Pram ya. Ini pemirsa, ada hujan deras yang mengguyur Kabupaten Serang ini menyebabkan banjir di jalur penghubung Bojonegoro dan juga Pulau Ampel. Ya, derasnya arus pemirsa menyeret 2 sepeda motor milik warga yang sedang melintas. Motor lagi evakuasi. Dalam rekaman video amatir pemirsa, sejumlah warga berusaha menarik sepeda motor yang hampir terbawa arus. 1 unit sepeda motor berhasil dievakuasi, namun 2 lainnya terbawa arus dan masuk ke dalam parit. Meski demikian, pengendara motor berhasil menyelamatkan diri. Banjir merendam ruas Jalan Raya Bojonegoro Pulau Ampel dengan ketinggian air mencapai 60 cm. Jalan ini merupakan akses utama penghubung antar kecamatan dan kawasan industri. Diduga banjir akibat saluran drainase yang tersumbat material bekas aktivitas tambang seperti batu dan lumpur. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil temukan wisatawan yang dilaporkan tenggelam di pantai Sunset Pelabuhan Pelabuhan Ratu, maksud kami di Sukabumi, Jawa Barat. Nah, pemirsa, ini korban ditemukan mengambang sejauh 2 km dari lokasi tenggelam. Empat wisatawan tergulung ombak saat berenang di pantai Sunset Karangpapak, Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat lalu. 3 korban berhasil diselamatkan, sementara 1 korban lagi hilang. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban pada Minggu siang. Saat ditemukan, korban bernama Jaki, warga Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan posisi tertelungkup mengambang di tengah laut dalam kondisi meninggal dunia. Jasad korban ditemukan sejauh 2 km dari pertama kali korban hilang digulung ombak. Usai ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi ke darat untuk dilakukan pemeriksaan visum di Rumah Sakit Pelabuhan Ratu. Korban kita temukan dengan jarak 2 nautical dari lokasi kejadian, lebih tepatnya di garis lurus pantai Kebon Kelapa, Karanghau, Kecamatan Cisolok. Selanjutnya korban kita evakuasi ke RSUD Pelabuhan Ratu. Demikian, terima kasih. Jasad korban selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka dan dimakamkan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, tebing setinggi kurang lebih dari 1 km ini di Kampung Ciamat, Tasikmalaya, Jawa Barat ini longsor hingga menimpa petani yang sedang mencangkul sawah. 2 orang berhasil selamat pemirsa, 2 lainnya masih dalam pencarian. Izin melaporkan kejadian bencana alam longsor di perbatasan Kutawaringin, Tinjau Waringin mengakibatkan 2 orang tertimbun. 6 petani tertimbun longsor saat sedang beristirahat usai beraktivitas di sawah di Kampung Ciamat, Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Ini tadinya sawah tapi udah gak ada, hilang. 2 orang berhasil menyelamatkan diri, sementara 2 lainnya masih dalam proses pencarian oleh tim evakuasi gabungan. Saat kejadian, 4 warga yang seluruhnya berprofesi sebagai petani sedang beristirahat di area sawah. Dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari arah atas tebing, disusul dengan longsoran tanah hingga menimbun 2 orang yang berusia lanjut dan tak sempat menyelamatkan diri. Lokasi longsor berada di perbatasan Kutawaringin dan Tinjau Waringin. Ada terjadi tanah longsor, di mana di bawah tanah longsor itu bentuknya itu seperti lembah. Dari kanan dan kiri itu jatuh. Nah, di bawah itu ada 4 orang warga yang sedang bertani. Sedangkan yang 2-nya berhasil selamat, yang 2-nya diduga itu tertimbun dari longsoran tersebut. Nah, hari ini tadi saya bersama dengan BPBD, Tagana, dan masyarakat setempat, Satpol PP, TNI, Koramil juga datang ke lokasi mau melaksanakan evakuasi. Longsor yang terjadi berasal dari tebing dengan ketinggian diperkirakan mencapai ratusan meter. Material tanah yang menimbun korban memiliki kedalaman antara 5 hingga 6 meter, dengan panjang longsoran diperkirakan mencapai 1 km. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Yuharyono, iNews melaporkan. Ya, kali ini Pram dan juga pemirsa, banjir melanda sejumlah kecamatan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Ini banjir terparah terjadi di wilayah Sungai Wanggu, Kecamatan Baruga. 172 rumah ini terendam banjir.
Sebanyak 172 rumah di bantaran Sungai Wanggu, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara terendam banjir setelah diguyur hujan selama 5 hari tanpa henti. Ketinggian air mulai 1 hingga 2 meter. Banjir mulai terjadi sejak hari Sabtu, namun ketinggian air makin parah sejak Minggu dini hari. Warga yang rumahnya terendam banjir mulai mengungsi menggunakan perahu karet ke posko yang didirikan di sepanjang jalan sekitar lokasi banjir. Tadi baru sampai di sini airnya. Tadi jam 3 baru pertama ke Caram terus. Sudah sampai berapa meter airnya? Yang di sini, ini kira-kira bisa 1 meter. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari, Corneli Supadang, mengungkapkan banjir terjadi akibat intensitas hujan tinggi selama beberapa hari terakhir. Banjir sudah menjadi langganan di wilayah Sungai Wanggu, namun terparah banjir kali ini sejak adanya kolam retensi yang dibangun pemerintah Kota Kendari. Untuk di Kaliwanggu ini, kakak sampai data tadi pagi itu kakak kurang lebih ada 103 kakak, kemudian 402 ya untuk jiwa yang terdampak di 4 RT yang ada di Kelurahan Lepo-Lepo ini, RT 14, 12, 10, dan RT 1. Nah, saat ini posko pengungsian dan dapur umum sudah didirikan di lokasi banjir. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula Ainus melaporkan. Ya pemirsa, Jalan Negara Trans Flores Maumere, Ende, Nusa Tenggara Timur terputus. Jadi longsor mengakibatkan pemirsa 7 kabupaten terisolir. Longsor terjadi di jalur Trans Ende Maumere KM 56, Dusun Duan Dunggi Loo, Desa Lise, Puuk, Kecamatan Wolo, Nusa Tenggara Timur. Material tanah, pohon, dan batu menutup bahu jalan sehingga memutus arus lalu lintas. Petugas dari Danramil 160202 Wolowaru telah berkoordinasi dengan operator alat berat dari PUPR untuk membersihkan ruas jalan yang masih tertutup tanah longsor. Hingga saat ini, jalur KM 56 hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Petugas mengimbau masyarakat untuk menggunakan jalur alternatif dari Mone atau jalur Jope. Akibat kejadian ini, 7 kabupaten di Maumere terisolir. Dari Ende, Joni Nura Ainus melaporkan. Kita menginformasikan banyak sekali terkait dengan bencana alam. Ini artinya lagi-lagi pengingat untuk pemirsa di rumah agar lebih berhati-hati, apalagi yang suka melakukan perjalanan lintas kabupaten ya, lintas provinsi. Atau yang mungkin sedang berlibur di pantai seperti, mungkin kita tidak bisa memprediksi kapan musibah itu datang ya. Cuman seenggaknya kita sebagai manusia bisa mendeteksi sedikit gitu loh. Cuaca lagi nggak bagus nih, gelombangnya lagi tinggi nih, mungkin tidak melaut seperti itu. Atau lagi bertani seperti itu, mungkin kemarin habis hujan besar, tanah longsor, pergerakan tanah, tidak tunda dulu atau laporkan kalau ada terjadi pergerakan tanah atau retakan tanah. Betul sekali, apalagi yang di kawasan-kawasan wisata ya, seperti air terjun dan lain sebagainya, lebih berhati-hati lagi. Dan pihak pengelola juga harus sigap nih, memberitahukan kepada pengunjung untuk berhati-hati lagi dalam mengisi liburan. Betul sekali. Baik, kita ke informasi lain pemirsa. Petugas damkar ini mengevakuasi seorang wanita yang terjebak di dalam lift di Tanjung Priok, Jakarta. Nah ini sementara itu pemirsa, di Pasuruan, Jawa Timur, petugas berupaya membantu melepaskan kunci pengaman sepeda yang menyangkut di leher seorang bocah. Belum. Ya, ngomong kunci di leher kok bisa. Lihat dek. Oh, emang nih dek. Laporan, coba duduknya coba. Petugas damkar berupaya melepaskan kunci pengaman sepeda yang menyangkut di leher bocah wanita berusia 8 tahun di Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Adik bisa. Tadi ya, kok mainan di leher ini. Dengan berhati-hati, petugas memotong kawat pengaman yang mengalung di leher bocah tersebut. Kejadian bermula saat bocah kelas 2 SD bernama Zaidah itu bermain kunci pengaman sepeda milik keluarganya dan mengalungkan di lehernya. Leher ini. Di bawah. Bawah. Itu kuncinya. Ini buat. Namun tiba-tiba kuncinya tidak bisa dilepas karena kuncinya hilang. Orang tua korban langsung membawa anaknya ke kantor damkar untuk mendapatkan pertolongan.
Sementara itu di Jakarta Utara, petugas damkar mengevakuasi seorang perempuan yang terjebak di dalam lift di sebuah gedung kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pintu lift yang tertutup rapat berusaha dibuka paksa oleh petugas Gul Camat Sektor Papanggo, Tanjung Priok. Dengan menggunakan alat pembuka hidrolik, petugas perlahan-lahan berhasil membuka pintu lift dan korban pun berhasil keluar dengan selamat. Korban sempat terjebak di dalam lift tersebut sekitar setengah jam akibat lift tersebut sedang mengalami gangguan atau kerusakan. Evakuasi dilakukan setelah adanya laporan warga yang mengetahui adanya seorang perempuan yang terjebak di dalam lift. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Ayah dan juga pemirsa nih, kalau diperhatiin ya, sosok petugas damkar semakin kesini semakin disorot loh, karena mereka cepat tanggap jika masyarakat membutuhkan. Iya, selain cepat tanggap juga, tadi sepertinya masyarakat lebih mempercayakan mereka, dan yang duluan dipanggil adalah damkar bukan polisi, bukan mungkin sosok petugas damkar psikolog, bisa apalagi ya, sekarang banyak yang curhat sama damkar ya. Oh iya, apapun bisa dipermasalahkan, diselesaikan oleh petugas damkar, pemirsa. Mungkin petugas damkar juga bisa dibilang sebagai simbol solidaritas dan juga pengabdian untuk masyarakat gitu loh. Kita berikan apresiasi sebesar-besarnya buat petugas damkar, dan juga pemerintah mungkin bisa memberikan apresiasi lebih, menaikkan gaji damkar mungkin ya, atau kesejahteraan lainnya ya, tapi kita berikan kepercayaan sepenuhnya pada pemerintah ya. Terima kasih Anda masih di iNews Today bersama kami pemirsa. Kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan bencana alam, kali ini kita punya informasi apa, Pram? Ya pemirsa, ini Presiden Prabowo akan memberikan hadiah pemirsa bagi justice kolaborator. Nah ini menarik ya, nantinya saksi pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum pemirsa diberikan hadiah berupa bebas bersyarat. Presiden Republik Indonesia memasuki ruang acara. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2025. PP ini mengatur pemberian penghargaan bagi saksi pelaku. Tujuannya untuk memberi kepastian hukum dan hak para justice collaborator. PP ini diteken Prabowo pada 8 Mei 2025. Hadiah yang diberikan Presiden Prabowo diantaranya adalah keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan hingga hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana. Meski demikian, untuk menjadi seorang justice collaborator ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tentu KPK akan mempertimbangkan secara substantif dan administratifnya, dan tentu juga KPK akan melihat ya dalam aspek substantif tersebut apakah yang bersangkutan juga menyampaikan informasi-informasi penting untuk mengungkap perkara ini yang jauh lebih besar dan juga melibatkan pelaku-pelaku utama. Selain syarat substantif dan administratif tersebut, bagi pemohon GC juga harus mengembalikan aset-aset yang diduga berasal dari tindak pidana tersebut. Sebelumnya, salah satu kasus yang melibatkan justice collaborator paling menghebohkan adalah pembunuhan Brigadir Yosua pada Juli 2022. Setelah sempat mencabut beberapa keterangan dalam berita acara, Baradae alias Richard Eliezer akhirnya bersedia menjadi justice collaborator. Dari kesaksiannya terungkap Sambo adalah orang yang membunuh Brigadir Yosua. Verdi Sambo divonis mati, namun di tingkat kasasi menjadi hukuman seumur hidup. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sementara itu, Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan. Namun kini Baradae tak lagi mendekam di penjara setelah menjalani cuti bersyarat sejak 4 Agustus 2023 sampai 31 Januari 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya bersama beberapa menteri lainnya meninjau lokasi sekolah rakyat di Sentra Handayani, Jakarta Timur. Nah, pemirsa, sekolah rakyat akan disiapkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Pembangunan sekolah rakyat mulai rampung di sejumlah wilayah. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau sekolah rakyat di Sentra Handayani, Jakarta Timur. Peninjauan ini untuk memastikan kesiapan operasional sekolah berasrama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim.
untuk membangun anak-anak agar lebih sehat, lebih mendapatkan pendidikan yang bermutu, lebih aman, lebih terlindung, dan lebih sejahtera. Tujuannya itu. Jadi terima kasih Bapak Ibu semua telah hadir di sini. Kemudian ini memang kita tidak terlalu banyak di sini, tapi saya yakin dari hal yang di tempat ini nanti akan semakin orang tahu, sampaikan ke yang lainnya bahwa ya tadi yang seperti saya bilang, tujuan adanya sekolah ini adalah nantinya untuk semuanya akan hidup lebih sejahtera. Sekarang ini kita sudah menentukan 100 titik pertama, sudah selesai itu semua. Artinya sudah dalam proses finalisasi, gurunya, muridnya, dan perangkat-perangkat lain sudah jalan, yang insya Allah di akhir Juni ini semuanya tuntas. Kita sekarang menuju ke 100 titik berikutnya, di mana sekarang ini kira-kira ada 70 lebih sudah yang direstui oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan dinyatakan layak untuk menjadi rintisan sekolah rakyat tahun ini. Sentra Handayani menampung 75 peserta didik dari jenjang sekolah menengah pertama. Mereka akan mendapatkan pendidikan gratis, fasilitas sekolah hingga asrama. Pemerintah menargetkan 100 sekolah rakyat di Indonesia yang mampu menampung 20.000 murid, 3.000 guru, dan 7.000 tenaga pendidik dalam 1 tahun pelajaran. Sementara itu, kegiatan belajar mengajar akan dimulai pada 14 Juli mendatang. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Yudi Permana, Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, sekolah rakyat saat ini telah selesai dibangun dan pembangunnya ini lebih dari 90%. Ya, dan rekan kami Galuh Pandu, pemirsa, serta juru kamera Yudi Permana akan memberikan informasi seperti apa bangunan sekolah rakyat di Sentra Handayani, Jakarta Timur tersebut. Pemirsa, ini adalah salah satu sekolah rakyat yang berada di Sentra Handayani, Jakarta Timur sebagai salah satu program pendidikan gratis bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim yang merupakan inisiasi dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak yang tidak mampu serta merupakan inovasi sosial untuk memutus mata rantai kemiskinan. Dan ini adalah salah satu fasilitas yang disediakan, yaitu salah satu fasilitas pendidikan berasrama, bukan hanya fasilitas untuk olahraga dan juga untuk kegiatan aktivitas sekolah seperti sekolah pada umumnya, tapi juga asrama yang disediakan bagi anak-anak yang miskin dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Sekarang saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana situasi dari kondisi asrama yang sudah dibuat dari progres pembangunan di Sekolah Rakyat Sentra Handayani ini yang sudah mencapai 90%. Ada beberapa asrama atau tempat penginapan yang disediakan untuk anak-anak yang nantinya bersekolah di sini. Lokasinya sedikit jauh dari lapangan, namun di sini Anda bisa lihat progresnya sudah 90%. Dan disinilah Anda bisa melihat ada salah satu penginapan, ada kamar yang sudah tersedia di dalam. Kita akan masuk ke dalam. Ini ada kamar, kemudian ada almari, ada meja belajar, dan anak-anak yang bersekolah di sini nantinya bisa menikmati fasilitas ini. Di Sentra Handayani Jakarta Timur ini nantinya akan menampung sekitar 75 siswa, dan secara total keseluruhan baik dari pemerintah ini akan mencapai target sekitar 65 sekolah rakyat di seluruh Indonesia dalam 1 tahun pelajaran, yang kemudian selanjutnya akan menampung sekitar 20.000 siswa dalam 1 tahun pelajaran dan 3.000 tenaga pendidik serta 7.000 tenaga support pendidik lainnya dalam sekolah-sekolah yang akan disebar di berbagai daerah di Indonesia. Dan ini merupakan program dengan membutuhkan anggaran dari Kementerian Sosial ini senilai 1 triliun untuk 100 sekolah dan 1 triliun, sekitar 1 triliun juga untuk Kementerian PU untuk 100 sekolah. Artinya 1 sekolah ini bisa membutuhkan biaya baik untuk operasional tenaga pendidik maupun biaya operasional sarana dan prasarana ini membutuhkan sekitar 20 miliar rupiah untuk 1
wilayah atau 1 sekolah rakyat. Dan sementara sudah ada 60 sekolah yang sudah ada di berbagai daerah di Indonesia dengan target masing-masing kabupaten adalah 1 dan akan menyasar anak-anak dari keluarga yang miskin dan miskin ekstrim, sehingga nantinya dengan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang miskin dan miskin ekstrim ini akan memutus mata rantai kemiskinan, sehingga akan membuka akses-akses pendidikan dan juga membuka akses-akses kesejahteraan yang lebih maju lagi. Dari Jakarta Galuh Pandu, Yudi Permana Anyus melaporkan. Ya, ini sepertinya inovasi yang sangat luar biasa dari pemerintah ya, yang memperdulikan anak-anak dari kalangan masyarakat miskin dan juga miskin ekstrim. Kalau kita lihat memang kan banyak sekali ya anak-anak yang di jalanan, apalagi yang terlantar dan tidak sekolah dan lain sebagainya, sehingga ini membuka peluang bagi mereka untuk bisa punya pendidikan yang baik, mengubah nasib lebih baik lagi. Mengubah nasib lebih baik lagi. Apalagi tadi sempat disampaikan ada asrama, ada pembangunannya pun di seluruh sekolah ini sudah 90% ya. Sangat bagus sekali tadi bentuk sekolahnya, asramanya. Dan ini kembali lagi pemerintah sudah menyiapkan nih wadahnya untuk anak-anak semuanya segala jenjang bisa mendapatkan pendidikan, baik itu miskin dan juga kaya dan miskin ekstrim bahkan. Nah, ini balik lagi ke masyarakatnya nanti. PR-nya adalah apakah orang tuanya mengizinkan anaknya untuk sekolah? Karena sembari di sisi lain, mereka harus juga mencari uang untuk membantu keluarga. Betul sekali, tapi kita juga berharap bahwa orang tua ini bisa mengerti bahwa pemerintah ini ingin pendidikan yang utama begitu ya, dan juga baik bagi anak-anak Indonesia menuju Indonesia emas begitu ya, is target Bapak Presiden begitu. Dan ini juga sangat penting untuk SDM kita juga ke depannya. Nanti bisa berubah, banyak sekali nanti pandaian, kepintaran yang nantinya akan berubah dia dan memiliki pekerjaan yang lebih baik lagi. Betul, dan juga iya betul sekali, Pramana, juga kita berharap semoga sistem untuk sekolahan daerah ini nantinya berjalan dengan lancar ke depannya. Kita akan nantikan seperti apa. Baik pemirsa, sementara itu Presiden Prabowo Subianto ini menyampaikan terima kasih kepada jajarannya yang telah bekerja cepat merealisasikan program pemerintah. Ya pemirsa, namun Presiden juga dengan tegas mengatakan akan meninggalkan jajarannya jika tidak bisa bergerak cepat. Terima kasih sekali lagi. Hilirisasi akan jalan terus. Momentum akan kita percepat. Kita mau bergerak cepat, rakyat menuntut, mengharapkan kemajuan cepat. Saya terima kasih tim saya, kabinet saya, semuanya kerja dengan baik, kerja dengan cepat. Yang tidak bisa ikut cepat, kita tinggalkan di pinggir jalan saja. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan kawasan Indonesia ini dalam kondisi yang penuh dengan perdamaian di tengah situasi kondisi dunia yang diwarnai konflik. Ya, Prabowo menyebut tidak ada kemakmuran yang bisa dicapai tanpa perdamaian. Kerjasama ini saya kira adalah sangat penting dan menguntungkan semua pihak. Di tengah dunia penuh konflik, kawasan kita penuh perdamaian dan tidak ada kemakmuran bisa kita capai tanpa perdamaian. Dan Indonesia selalu memilih kerjasama, selalu memilih kolaborasi, selalu memilih jalan tengah, selalu memilih persahabatan di atas permusuhan. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Ini filosofi Tiongkok yang saya ambil alih. Informasi selanjutnya pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution berpeluang diperiksa KPK dalam kasus dugaan pembangunan jalan. Ya, kasus tersebut juga menyeret Dinas Pekerjaan Umum di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi hingga kini masih menelusuri aliran uang yang diduga berasal dari suap dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara. Jika ditemukan adanya aliran dana ke Bobi Nasution, tidak menutup kemungkinan KPK akan memanggil Bobi untuk mendalami kasus ini. KPK juga telah menetapkan 5 orang tersangka, termasuk Topan Obaja Putra Ginting selaku Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara setelah melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Topan diduga memiliki kedekatan dengan Bobi Nasution. 1, 2, 3, 4, 5. Sementara itu pemirsa, KPK juga menangkap 6 orang dalam operasi tangkap tangan di Mandailing Natal, Sumatera Utara terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan. Ya, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo ini pemirsa berjanji akan mengevaluasi jajarannya pada kasus tersebut. Sebanyak 6 orang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Mandailing Natal, Sumatera Utara, Kamis malam. OTT ini terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUPR dan preservasi jalan di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 6 orang tersebut telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. KPK juga telah menyegel kantor perusahaan konstruksi PT Dalihan Natolo Group di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Benar bahwa pada Kamis malam 26 Juni, KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara. Bahwa kegiatan tangkap tangan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR dan juga reservasi jalan di PJN Wilayah 1 Sumatera Utara. Bahwa pada kegiatan tangkap tangan tersebut KPK telah mengamankan sejumlah 6 orang dan malam ini langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. KPK tentu akan mengupdate siapa-siapa saja yang diduga terlibat dalam perkara ini dan bagaimana konstruksi utuh perkaranya pada kesempatan berikutnya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK usai penangkapan 6 tersangka dalam proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Kementerian PU juga akan mengevaluasi seluruh jajarannya sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Regardless, saya sudah bicara berbuih-buih pentingnya integritas, pentingnya menghadirkan Tuhan di hati, tapi ya masih aja begini. Tapi dengan segala hormat, dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, kami serahkan seluruh prosesnya kepada para aparat penegak hukum. Mulai minggu depan, atas restu Pak Presiden, kami harus mulai mengevaluasi seluruh jajaran PU dari mulai eselon 1 sampai BPK agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Diketahui operasi tangkap tangan ini adalah operasi senyap kedua KPK pada tahun 2025. Tim Liputan News melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta menilai rumah subsidi 14 meter persegi yang akan dibangun pemerintah dianggap tak layak dari segala sisi. Ya pemirsa, meski demikian nih Menteri dari Perumahan dan juga Kawasan Permukiman Marwarar Sirait optimis atas pembangunan rumah subsidi tersebut. Pemerintah berencana meluncurkan rumah subsidi dengan luas bangunan 14 meter persegi dan luas tanah 25 meter persegi. Rencana ini tertuak dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta Teguh Arianto menilai rumah dengan ukuran tersebut tidak memenuhi syarat kelayakan secara fisik, sosial maupun psikologi. Yang pasti pertama dari segi ukuran, yang memang kita sudah memiliki standar ukuran minimal itu 7,2 sampai dengan 9 meter persegi per orang. Itu satu ya, itu adalah semua itu sebenarnya sudah pasti sudah berdasarkan analisa-analisa dari psikologi, sosial, maupun kesehatan masyarakat dan beberapa hal lain. Nah kedua, selain dari ukuran sudah pasti adalah masalah kesehatan, itu sebagai akibat dari sirkulasi udara yang harus baik, kemudian keamanan, artinya struktur bangunan, kemudian juga yang pasti kenyamanan. Nah itu hal-hal pokok yang harus diperhatikan ketika pemerintah mau menyiapkan
subsidi perumahan untuk masyarakat. Rumah subsidi ini dijual dengan harga mulai dari 100 juta rupiah dan diklaim sebagai salah satu alternatif solusi perumahan rakyat berpenghasilan rendah di perkotaan. Namun sejumlah warga mengkritik keterbatasan ruang dan tata letak rumah. Pendapat saya mungkin ini lebih untuk ke orang-orang introvert ya, karena nggak bisa terima tetangga nih, karena iya benar nggak bisa terima tamu, karena ini untuk dari segi kebutuhan sih mungkin pasutri baru itu bisa untuk menempati di rumah subsidi yang baru ini ya. Meski mendapat kritik, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait tetap optimis atas pembangunan rumah subsidi ini. Ara menekankan desain rumah masih bisa berubah. Fokus rumah subsidi yaitu layak huni dan dekat dengan transportasi umum. Rencananya rumah ini akan dihadirkan di provinsi penyangga kota Jakarta seperti Banten dan Jawa Barat. Rumah ini sulit didirikan di Jakarta karena masalah harga tanah yang terlalu mahal. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, setelah melalui proses pembangunan dan juga penyesuaian bertahap, pemirsa, revitalisasi stasiun Tanah Abang akhirnya rampung. Ya, hall utama dan juga peron jalur 2 dari bangunan baru ini, pemirsa, juga telah resmi dioperasikan. Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat kini tampil dengan wajah baru usai proses renovasi. Mulai Minggu 29 Juni 2025 seiring dengan dioperasikannya gedung stasiun baru, PT Kereta Komuter Indonesia juga mengubah pola operasional kereta komuter. Dengan perluasan area stasiun, penyesuaian dilakukan pada jalur masuk keluar kereta serta peron di lintasan kereta. Proses switch over tahap kedua ini dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan gedung baru termasuk peron 2 yang telah rampung. Nah, jadi untuk saat ini untuk bangunan lama itu tetap. Jadi kita masih memberikan pilihan kepada penumpang mau masuk jalur mana. Tapi nanti setelah kita ada evaluasi nanti mana sih yang terbaik gitu kan, yang terbaik untuk penumpangnya. Itu sih Mbak. Jadi saat ini di bangunan baru ini juga kalau di lantai bawah ini penumpang itu yang keluar. Nah, kalau yang di atas itu penumpang yang naik. Jadi kalau di jalur lama tetap, di jalur hall lama masuk penumpang masuk keluar dan masuk, sama yang di jalur atas bangunan pertama kali yang Tanah Abang itu masih keluar dan masuk juga. Dengan sistem dan infrastruktur baru, stasiun Tanah Abang ditargetkan mampu melayani hingga 300.000 pengguna setiap hari. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Ya, mungkin dengan perubahan stasiun Tanah Abang ini untuk membawa kebaikan juga untuk para pekerja yang mungkin dari Depok, juga Bogor, Bekasi untuk bisa beraktivitas lebih leluasa. Mungkin juga nanti di stasiun Tanah Abang mungkin ada perubahan-perubahan peron yang adaptasi lagi ya dan lagi. Betul, karena harus dimaklumi ya pemirsa ya. Karena kita lihat bahwa ibu kota Jakarta ini kan mobilitasnya sangat tinggi sekali ya. Kamu pengguna kereta juga nggak? Kadang-kadang pakai kereta. Nah, itu jadi kalau ada perubahan dan juga perkembangan sepertinya rasanya puas ya. Puas dan dong, juga karena semakin baik ya ke sini ya. Dan untuk pengguna juga harus ini lagi nih, harus lebih legowo lagi nih. Karena ada perubahan-perubahan yang mungkin agak menyulitkan sedikit. Mungkin. Kan lebih kebaikan juga. Tapi untuk jangka panjang yang lebih baik ya. Baik. Ya pemirsa, kembali bersama kami di iNews Today pemirsa, dan kita ke informasi selanjutnya. Ini warga mulai memadati kantor Samsat di kota Cilegon untuk program pemutihan pajak kendaraan. Ya, karena pemerintah pemirsa ini memperpanjang masa pemutihan hingga 31 Oktober 2025. Ya pemirsa, sementara itu di Depok, Jawa Barat pemirsa, hari ini juga terjadi pemirsa antrian pembayaran pengurus pajak dan surat kendaraan pemirsa, di mana warga yang antusias ini bahkan mengantri sejak pagi tadi. Warga Depok ini pemirsa antri untuk pengecekan fisik kendaraan untuk mengurus pajak dan surat kendaraan. Banyak warga yang juga masih memanfaatkan program ini untuk balik nama kendaraan, mutasi wilayah dan menghidupkan kembali pajak yang sudah mati. Program pemutihan pajak di Jawa Barat akan berlangsung hingga akhir September nanti.
Ya pemirsa, lalu bagaimana dengan antrian dari warga di Depok, Jawa Barat? Pemirsa, kita langsung terhubung dengan rekan kami Iyung Rizky langsung dari kantor Samsat Kota Depok. Selamat pagi menjelang siang Iyung, bagaimana suasana terkini di kantor Samsat Depok? Apakah sudah ramai warga yang mengantri? Baik, Pram dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di kantor Samsat Kota Depok, di mana saat ini memang harusnya menjadi hari terakhir perpanjangan pajak di Jawa Barat. Namun pemerintah memperpanjang hingga nanti akhir September 2025. Bisa dilihat di belakang saya masih banyak antrian dari para pemohon pajak di Kota Depok. Biasanya di lokasi ini banyak yang memanfaatkan mendapat bonus gratis 1 tahun pajak pertama di Jawa Barat, dan juga ada gratis biaya balik nama dan juga ada gratis pajak yang tertunggak. Jadi para pengguna kendaraan yang pajaknya mati lama hanya cukup membayarkan pajak di tahun yang berjalan saja, begitu Pram dan Ayah. Ya, Iyung Rizky, kalau untuk prosedurnya untuk warga yang ingin melakukan misalnya balik nama dan juga memperpanjang atau menghidupkan kembali pajak di sana, syaratnya susah nggak di sana hari ini? Memang untuk antrian cek fisik yang utama memang untuk balik nama itu ada cek fisik. Jadi untuk cek fisiknya memang kalau kemarin sebelum ada perpanjangan cukup padat hingga mengantri sampai ke luar jalan. Namun hari ini setelah diperpanjang sekitar 3 bulan. Antrian cukup mereda, terpantau hanya ratusan atau tidak sampai ribuan seperti seminggu yang lalu sebelum diperpanjang, begitu Pram dan Ayah. Oke, kalau dari pantauan Anda langsung dari lokasi rekan Iyung, ini untuk pemutihan pajak kendaraan yang digelar di Samsat sana, ini kebanyakan warga ini untuk menghidupkan kembali pajaknya atau untuk kebutuhan yang lain? Mayoritas menghidupkan pajak yang tertunggak begitu Pram, dan juga ada beberapa warga yang membeli motor second yang namanya masih pemilik lama, dimanfaatkan untuk menjadi balik nama menjadi nama dirinya seperti itu, sehingga untuk pembayaran pajak selanjutnya tidak perlu repot meminjam KTP dari pemilik lama seperti itu, Pram. Oke, kalau menurut Anda rekan Iyung, ini kan dari sejak pagi sudah antri di sana. Kendala apa lagi di sana yang Anda temukan? Untuk kendala memang sementara tidak ditemukan karena memang petugas dari Samsat Depok sudah memperbanyak personil untuk pengecekan fisik, sehingga antrian untuk pengecekan fisik bisa terurai seperti itu, Pram dan Ayah. Baik. Ya, Iyung, kalau dari petugas sendiri seperti apa dalam mengantisipasi antrian yang panjang ini? Untuk petugas kemarin memang saat membludak dia membatasi untuk 1.000 dulu, 1.000 peserta yang masuk, dan jika ada waktu lagi dia akan membuka 1.000 lagi, jadi per 1.000 pembatasannya. Namun untuk saat ini memang tidak terlalu banyak, jadi tidak ada pembatasan seperti itu, Ayah dan Pram. Baik Iyung, terima kasih atas laporan Anda terkait dengan pemutihan pajak ini. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya, di mana ini program pemutihan pajak juga sangat disambut antusias warga Kota Bandung. Ya pemirsa, warga juga masih meramaikan kantor Samsat Bandung di Samsat Bandung Tengah, pemirsa, di Kota Bandung untuk mengantri dalam program pemutihan pajak. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan kesempatan bagi warga yang menunggak pajak untuk memanfaatkan program pemutihan pajak Pemprov Jabar, di mana sebelumnya program pemutihan pajak berakhir pada tanggal 26 Juni, diperpanjang hingga tanggal 30 September 2025 mendatang. Jasara Harja memberikan kebijakan untuk warga pemilik kendaraan bermotor bernomor Jawa Barat. Kebijakannya adalah pembayaran iuran jasara harjanya hanya berlaku dilaksanakan 2 tahun, yaitu tahun yang lalu dan tahun ini, tahun berjalan.
Ya, dan pemirsa, kalau tadi dari Depok, pemirsa, ini juga ada warga yang memadati kantor Samsat di Kota Cilegon untuk program pemutihan pajak kendaraan. Ya, karena pemerintah ini memperpanjang masa pemutihan hingga 31 Oktober 2025. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di kantor unit pelayanan teknis sistem Manunggal 1 Atap, Kota Cilegon masih terus dipadati oleh ribuan warga yang hendak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Masih tingginya antusiasme masyarakat yang ingin membayar tunggakan pajak kendaraan membuat pemerintah Provinsi Banten memperpanjang pemberlakuan program pemutihan pajak kendaraan yang sebelumnya sampai 30 Juni kini hingga 31 Oktober 2025. Meski demikian, dari hasil program pemutihan pajak kendaraan bermotor, capaian target pajak kendaraan baru mencapai 33 miliar dari target yang ditetapkan sebesar 67 miliar rupiah. Dari 92 ribu tunggakan kendaraan, baru 45 ribu kendaraan yang membayar pajak. Tunggakan kendaraan memang baru setengahnya, dari 92 ribu baru 45 ribu kendaraan yang sudah melakukan kegiatan di Keputusan masyarakat. Artinya kami dari Samsat Cilegon artinya melayani semua masyarakat lah. Dengan adanya perpanjangan program pemutihan pajak kendaraan, pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak tidak perlu membayar denda pajak kendaraan tahun-tahun sebelumnya. Masyarakat cukup membayar pajak untuk tahun berjalan saja tanpa dikenakan syarat khusus. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk informasi terkini kita terhubung dengan rekan Iskandar Nasution di kantor Samsat Kota Cilegon. Ya, halo, selamat siang Iskandar. Kalau tadi Depok banyak sekali antrian, apakah di Samsat Cilegon ini juga terjadi antrian yang sama di sana? Ya, rekan Iskandar, bisa mendengar suara kami dengan jelas? Ya, baik Pram. Bisa Pram. Ya, seperti apa kondisi terkini di Samsat Cilegon? Ya, baik Pram. Sejak pagi hingga siang hari ini, Samsat Kota Cilegon, Banten terus dibanjiri pemilik kendaraan yang ingin melakukan pemutihan pajak kendaraan. Tepat di belakang saya ini, pada tanggal 30 Juni hari ini, pemilik kendaraan mulai dibatasi demikian Pak. Saat ini sudah ada sebanyak 300 pengguna kendaraan yang untuk hari ini untuk bisa melakukan pembayaran pemutihan pajak demikian. Untuk kendaraan di Jalan sendiri yang pajak ada sebanyak 226 ribu kendaraan dengan pencapaian pajak sebesar 153 miliar rupiah. Dari hingga saat ini baru ada 50% lebih pemilik kendaraan yang melaporkan atau melakukan pembayaran kendaraan pajak kendaraan di Samsat sendiri. Dan untuk saat ini baru ada sekitar 47 miliar 951 ribu juta rupiah, dan hari ini per tanggal 30 ini akan diperpanjang pembayaran pajak ini hingga 1 Juli hingga 31 Oktober mendatang. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kendaraan yang belum melaporkan kegiatan pembayaran pajak atau penunggangan pajak yang belum melaporkan pembayaran di Samsat Cilegon. Demikian Bram. Oke, Iskandar Nasution, kalau Anda pantau dari lokasi Samsat saat ini, ada kendala nggak sih yang dialami para warga di sana? Ya, dari hal ini memang tidak ada kendala ya. Bahkan pihak Samsat Cilegon sendiri pada tanggal 28 kemarin melakukan buka kantor itu hingga pukul 2 malam. Hal ini karena membludaknya para pemilik kendaraan yang ingin khawatir, karena memang mereka khawatir tanggal 30 ini batas akhir. Namun karena melihat kondisi seperti ini, pihak dari Gubernur Banten Andar Soni melakukan perpanjangan waktu sejak 1 Juli hingga 31 Oktober mendatang, Pram.
Oke, baik. Terima kasih banyak Iskandar Nasution langsung dari Cilegon, Banten. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Nah, ini bisa jadi kesempatan untuk pemirsa di rumah atau dimanapunnya saja yang hobi menunggak bayar pajak. Ini masih ada pemutihan pajak pemirsa, cukup lama jaraknya. Jadi bisa jemput bola nih untuk pemerintah juga, dan untuk membiasakan lagi kita untuk membayar pajak tepat waktu ya. Betul, jadi jangan ditunda-tunda lagi mumpung ada kesempatan begitu ya. Kalau ditunda-tunda nanti semakin menumpuk dendanya lagi. Dendanya kan dihapus ya. Betul. Lain kali dendanya pajaknya bayarnya tepat waktu lebih, gitu loh. Karena mau gimana juga pajak kan untuk kewajiban kita ya sebagai masyarakat. Pembangunan infrastruktur, pembangunan juga, jalanan juga, dan juga untuk petugas pajaknya. Uang pajaknya jangan dipakai buat yang aneh-aneh. Dimanfaatkan dengan baik. Iya, jadi harus belajar dari yang udah-udah ya. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Seorang sopir minibus di Purwakarta, Jawa Barat ini diamuk warga hingga babak belur karena melarikan diri setelah menabrak pemotor dan angkutan. Ya, pemirsa, korban mengalami luka berat dan harus dilarikan ke rumah sakit. Pengendara motor metik ini tergeletak di tengah jalan Purwakarta Subang di desa Warung Kadu, Pesawahan, Purwakarta dengan kondisi luka berat. Korban ditabrak sebuah minibus yang berjalan kencang dari arah belakang, sementara mobil angkutan oleng. Emosi warga memuncak saat mendengar teriakan warga lain yang menyebut sopir minibus merupakan pencuri. Akhirnya sopir dihakimi massa hingga babak belur. Sopir berusaha kabur namun terprosok dan jatuh ke sungai. Warga yang emosi langsung merusak minibus. Akibatnya kaca depannya retak dan kaca jendela sebelah kanan hancur. Kenceng ya, mobilnya kenceng. Terus? Arah kanan nabrak. Terus? Ya udah. Terus Bapak dikejar? Saya emang nggak ngejar, ya, cuman motor nggak ngejar. Saya emang nunggu informasi, dapat di sini, baru nyusul ke sini. Yang ngejar dari Wanayasa itu bilang ke sini. Oh, iya, maling. Ya maling mobil. Jadi warga di sininya percaya maling motor, maling mobil. Langsung dianiaya. Iya, terus dianiaya. Hingga kini sopir minibus dan dua pengendara motor yang mengalami luka serius masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, Purwakarta. Kasus ini ditangani Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Car Free Day di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung meriah dengan acara Zumba seru dan bagi-bagi hadiah. Ini acara semakin meriah pemirsa dengan penampilan musisi lokal ternama Makassar, Ridwan Saw. Suasana Car Free Day, CFD, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu pagi berbeda dari biasanya. Ribuan warga tumpah ruah mengikuti kemeriahan launching varian rasa baru teh gelas 1000 rasa. Mengusung konsep festival rakyat yang inklusif, teh gelas menghadirkan keseruan karnaval, bagi-bagi hadiah, Zumba seru, hingga penampilan musisi lokal ternama Makassar, Ridwan Saw. Keseruan dimulai dengan olahraga pagi bersama ratusan peserta yang dipadu instruktur Zumba di area panggung utama. Dilanjutkan dengan prosesi peluncuran produk baru, pembagian sampel, hingga door prize mendadak sultan dengan hadiah puluhan juta rupiah. 3, 2, 1. Event bertajuk Teh Gelas Mendadak Sultan ini memperkenalkan varian rasa Black Currant kepada pelanggan setia di kota Angin Mamiri. Proses peluncuran varian baru ini dilakukan dengan pembukaan box dan balon udara. Cara yang menyenangkan melalui event ini adalah bentuk apresiasi teh gelas kepada konsumen sekaligus penegasan posisi teh gelas sebagai teh siap minum nomor 1 pilihan rakyat Indonesia. Acara launching teh gelas rasa Black Currant di Kota Makassar menghadirkan berbagai acara seru seperti karnaval, zumba, dan special performance dari Ridwan Saw, dan juga hadiah hingga jutaan rupiah melalui campaign kita Asli Mendadak Sultan. Kegiatan puncak diakhiri dengan pembagian door prize kepada ratusan peserta dan pembagian hadiah langsung kepada warga yang beruntung mendapatkan hadiah di balik tutup teh gelas varian baru. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.
Terima kasih Anda masih di iNews Today bersama kami. Pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Pengungsi Palestina di jalur Gaza akhirnya mendapatkan bantuan dari PBB. Ya, ratusan orang mengantri pemirsa demi mendapatkan bantuan bahan pangan. Setelah beberapa bulan tidak mendapatkan bantuan, ratusan masyarakat Gaza akhirnya bahagia menerima bantuan langsung dari PBB. Mereka rela mengantri demi mendapatkan bantuan bahan pangan untuk keluarga mereka. 5 أشهر ما خدناش تطعيم وانا مريض ما بقدرش احمل تطعيم ولا بقدر اروح على المساعدات ولا بقدر اجري ولا اناطح زي الشباب ويخلف على اللي جابونا لعنا هنا وحافظوا على النظام واعطونا كيس الطحين. يعني انت بتأيد هذا بأيد هذا العمل 100% عشان كل واحد ضعيف وقوي وغني وفقير ياخذ حقه في هذا البلد. نقوم بالشراكه مع برنامج الاغذيه العالمي ومؤسسه انقاذ المستقبل الشبابي بنقوم بتوزيع الطحين بعد ما تم وصوله الى المخازن تبعتنا للفئات المتواجده في مدينه غزه سواء كانت غرب او شرق او شمال او جنوب للناس الاكثر احتياجا لهذه السلعه بعد فقدانها لاكثر من 4 شهور. Masyarakat Gaza akhirnya mendapatkan bantuan tepung dengan aman setelah 3 bulan lamanya. Hari Selasa lalu, GHF menyampaikan setelah menyerahkan 42 juta makanan masyarakat ke Gaza tanpa adanya serangan. Sebelumnya, media setempat menyampaikan 4.000 orang terluka saat penyerahan bantuan ke pengungsi di Gaza pada bulan Maret lalu. Pemirsa, di tengah kelaparan dan juga serbuan genosida Zionis, warga Gaza Palestina diduga menerima bantuan tepung gandum dari Israel yang bercampur dengan narkoba dan juga pil infertilitas. Pemerintah Gaza Palestina menuduh Israel menyampur tepung terigu dengan narkoba dan obat infertilitas. Jika benar terjadi, pemirsa, hal ini menjadi catatan baru kejahatan perang yang dilakukan negara apartheid ini. Israel dilaporkan telah menyeludupkan pil narkoba oksikodon ke Gaza melalui tepung terigu yang disediakan sebagai bantuan. Komite Anti Narkoba Gaza mendesak warga untuk berhati-hati dan memeriksa makanan yang berasal dari bantuan Israel dan Amerika Serikat. Diketahui GHF atau Yayasan Kemanusiaan Gaza yang didukung Israel dan AS ini memulai operasi distribusi makanan di Gaza pada 26 Mei lalu. Pemirsa, ribuan pelayat berkumpul di pemakaman Behizeh Zahra di Teheran untuk memberikan penghormatan kepada Komandan Senior Pasukan Dirgantara Korps Garda Revolusi Islam Iran yang tewas dalam serangan Israel. Ya, pemirsa, warga Teheran, Iran menghadiri pemakaman Komandan Amir Ali Hazizaziz dan Mahmud Bagheri Minggu siang, di mana pelayat membaca doa dan juga memberikan penghormatan terakhir mereka, di mana prosesi pemakaman berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel. Serangan meningkat setelah Israel meluncurkan serangan Rising Lion pada 13 Juni yang menargetkan infrastruktur nuklir dan militer Iran. Iran menanggapi dengan serangan rudal True Promise 3